Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18 demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara-saudara sekalian, selain penghakiman terakhir yang akan dilaksanakan saat Tuhan Yesus datang kembali, firman Tuhan juga bisa berbicara tentang penghakiman saat ini di dunia ini. Bahkan sangat mengejutkan, karena Petrus justru berkata bahwa penghakiman itu dimulai di rumah Allah, pada kita, maksudnya di gereja, pada orang-orang percaya. Faktanya, Tuhan bahkan terkadang memakai orang fasik untuk menghakimi anak-anaknya. Walaupun jika orang fasik tersebut tidak bertobat, akhirnya mereka juga akan dihakimi. Bedanya, penghakiman Allah bagi orang fasik adalah hukuman. Tetapi bagi orang percaya, penghakiman itu bukan hukuman, melainkan disiplin atau teguran. Ketika kita jatuh dalam dosa, supaya kita sadar dan segera bertobat. Kalimat orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan menunjukkan bahwa orang benar yaitu orang-orang yang telah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, walaupun nyaris binasa, pasti diselamatkan. Sebab keselamatan itu sudah diberikan pada saat kita percaya dan menerima Kristus, serta tidak akan diambil kembali. Meskipun demikian, jangan pernah bermain-main dengan dosa, sebab walaupun hanya merupakan disiplin atau teguran, tapi rasa sakitnya sama. Dan jangan lupa bahwa Tuhan tidak akan menyerah sampai kita berhenti berbuat dosa. Jadi kalau kita tidak segera bertobat, maka kita akan semakin babak belur. Lagi pula, bermain-main dengan dosa berarti menghina atau memandang rendah pengorbanan Kristus. Beranikah kita menghina dan memandang remeh pengorbanan Kristus? Orang yang berani berbuat demikian patut diragukan imannya. Jangan-jangan ia hanya seorang yang beragama Kristen, tetapi sebenarnya tidak beriman kepada Kristus. Jika demikian, apa bedanya dengan orang fasik? Karena itu, mari kita pastikan bahwa kita bukan sekedar beragama Kristen, tetapi beriman kepada Kristus. Dan jangan sekali-kali mengeraskan hati jika ditegur Tuhan. Segeralah bertobat, maka Tuhan yang penuh kasih itu pasti mengampuni kita. Tangannya akan memulihkan kita, serta membuat kita bertumbuh dan berbuah lebih dari apa yang bisa kita pikir dan harapkan. Amin.